Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam nabiyya amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa pula khotib untuk selalu berwasiat terkhusus kepada diri khotib sendiri, untuk umum, untuk jamaah sekalian, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Manusia hidup itu tidak terlepas dari namanya pembagian kenikmatan dari Allah. Entah itu kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Kenikmatan dunia yaitu berupa harta, tahta, anak, jabatan, dan lain-lainnya. Kenikmatan akhirat itu berupa engkau menikmati sholat, engkau menikmati belajar, mendapatkan kenikmatan belajar, mendapatkan kenikmatan keislaman, ketakwaan. Itu ialah pembagian dari Allah sejak ia berada dalam perut ibunya. Kemudian seorang itu terkadang mendapatkan hasad karena matanya melihat orang lain. Mata memandang kenikmatan dari orang lain menimbulkan hasad dalam hatinya. Mereka protes dengan apa yang telah ditakdirkan Allah. Mungkin kita sering mendengar bahwa kata hasad, akan tapi kita harus tahu makna hasad. Makna hasad ialah engkau menginginkan sesuatu yang hilang pada orang lain berupa kenikmatan. Bisa juga engkau menginginkan sesuatu yang hilang pada orang lain berupa karunia dari Allah, dan karunia itu berpindah kepada dirimu. Itu ialah hasad. Allah yang menahan sesuatu dan Allah lah yang memberi sesuatu. Allah lah yang mengangkat derajat seorang. Allah lah yang merendahkan derajat seorang. Allah menginginkan sesuatu kepada orang lain sesuai kehendak Allah. Manusia tidak bisa protes terhadap hal itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Ma yaftahu linnasi min rahmah. Apa saja yang Allah telah bukakan, anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, fala mumsika laha, maka tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di, dan apa saja yang Allah anugerahkan dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan setelahnya. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Allah lah yang membagi-bagi nikmat, bukan mereka yang membagi-bagi nikmat. Allah lah yang memberi penghidupan kepada orang, bukan mereka yang membagi penghidupan kepada orang. Allah lah yang mengangkat derajat seorang, bukan mereka yang mengangkat derajat seorang. Maka jangan takut dengan takdir Allah. Jangan takut untuk mati, jangan takut untuk kelaparan. Karena Allah sudah membagi-bagi, bukan mereka. Seandainya mereka yang membagi-bagi, pasti manusia itu susah untuk adil. Yang adil hanyalah Allah. Maka ketahuilah, untuk jangan takut kepada kematian, karena tidak mendapatkan anugerah dari Allah.
Sebagaimana Allah berfirman, "Aum yaksimuna rahmata rabbik?" Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagi penghidupan mereka dalam penghidupan dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatil liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Dan kamilah yang meninggikan derajat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Jemaat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan takut untuk tidak mendapatkan anugerah. Kemudian jika engkau melihat anugerah kepada orang lain, maka jangan sekali-kali menimbulkan rasa hasad dirimu. Gunakanlah hatimu, lisanmu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta anugerah darinya. Karena Allah menyuruh seorang hamba meminta derajat untuk meminta anugerah kepada-Nya, bukan kepada orang lain, bukan kepada Anda, diri Anda berhasad kepada orang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu beriri hati apa yang telah Allah anugerahkan kepada sebagian dari kalian dan sebagian yang lain. Lirijali nasibum mimma iktasabu. Ada bagian laki-laki, bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Ada bagian perempuan, ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadli. Ini lihat teman-teman, bahwa Allah memerintahkan untuk meminta anugerah kepada Allah. Was'alullaha min fadli. Mintalah anugerah kepada Allah. Inna wa kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jemaat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah protes dengan hal apa yang telah Allah takdirkan. Jangan pernah protes terhadap yang telah Allah takdirkan, karena itu akan mengantarkanmu kebinasaan. Apakah engkau tidak melihat kisah Yusuf dan saudaranya yang dengki karena mereka merasa ayahnya lebih cinta terhadap Nabi Yusuf dan saudaranya. Dan ini diabadikan dalam Quran surat Yusuf. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idh qalu la Yusuf wa akhu wa ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah." Ketika mereka berkata, saudara-saudara Yusuf 10 ini, "La Yusuf wa akhu wa ahabbu ila abina." Sungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai oleh bapak kita. Wa nahnu usbah, padahal kita termasuk orang-orang yang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sungguhnya ayah kita dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ayat setelahnya, idqa uqtulu Yusuf awitrahu wa ardo yaghlukum maju abikum matakunu min ba'di qauman shalihin. Bunuhlah Yusuf atau engkau buang ke tempat yang terpencil. Dan palingkanlah wajahnya dari ayahmu, ayah kalian. Watakunu min ba'di qauman shalihin. Maka kalian setelah itu kalian akan menjadi orang-orang yang soleh. Inilah akibat dari hasad, menyebabkan pembunuhan. Saudara-saudara Yusuf menginginkan Yusuf dibunuh agar wajah ayahnya terpalingkan, biar kecintaannya berpindah kepada saudara-saudaranya. Kemudian, apakah engkau tidak melihat kisah iblis dan Nabi Adam? Kisah ini yang menghantarkan iblis ke dalam neraka, menghantarkan iblis kufur dari Allah. Ketika itu Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akan tapi gara-gara 3 kata ini, iblis jauh dari rahmat Allah. Iblis dilaknat oleh Allah. Iblis dimasukkan ke dalam neraka karena sombong dan hasad. Apa kata iblis? Ana khairum min. Aku lebih baik darinya, dari Adam. Kata ini yang menjebloskan iblis ke dalam neraka Allah karena hasad kepada Nabi Adam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Lawan dari hasad. Mungkin kita harus tahu lawannya dari hasad agar kita mudah untuk menghindari hasad. Lawan dari hasad ialah mahabbah. Apa itu mahabbah? Engkau mencintai seorang. Mahabbah sebagaimana Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Seorang tidak akan beriman dengan sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ketahuilah, ketika engkau mendapatkan karunia dari Allah, entah berupa harta maupun anak dan lain-lain, apakah engkau akan bersedih hati? Tidak mungkin Anda bersedih hati. Pasti hati Anda akan bahagia mendapatkan karunia Allah. Itu terapkanlah kepada orang lain. Jika engkau melihat anugerah kepada orang lain, maka seharusnya engkau bahagia. Karena Rasulullah bersabda, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Sampai engkau mencintai sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu. Bahwa jika engkau membenci saudaramu mendapatkan anugerah, seharusnya engkau benci dirimu sendiri juga ketika mendapatkan anugerah. Itu ialah mahabbah. Semoga kita semua terhindar dari hasad. Akibat dari hasad ialah menimbulkan pembunuhan. Sebagaimana kisah Qabil dan Habil. Pembunuhan pertama di dunia. Kemudian kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hampir dibunuh sama saudaranya. Akan tetapi Nabi Yusuf dibuang ke tempat yang terpencil. Kemudian hasad akan menghantarkanmu ke dalam kekufuran sebagaimana kisah iblis dan Nabi Adam. Kemudian hasad akan menjauhkan engkau dari rahmat Allah. Hasad akan mendatangkan laknat Allah. Maka hendaknya seorang yang beriman jangan pernah hasad, jangan melakukan dosa besar. Hasad ini termasuk dosa-dosa besar. Maka seharusnya seorang yang beriman meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hasad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha min nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana fil li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qimis shalah.